Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Syahradul. Saya dari kelas akuntansi 4C, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan sektor properti dan real estate PT Intiland Development Tbk atau yang biasa disebut DILD. Ada 7 poin yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama, profil perusahaan, sumber data, analisis perbandingan, analisis rasio keuangan, analisis common size, trend dan DuPont, analisis cross section, dan analisis time series. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang profil perusahaan PT Intiland Development Tbk atau yang biasa disebut dengan DILD. PT Intiland Development Tbk merupakan perusahaan pengembangan properti yang bergerak terutama dalam pembangunan perumahan tempat tinggal, gedung dengan penggunaan beragam, dan gedung tempat tinggal pencakar langit. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 5 divisi. Yang pertama, pengembangan real estate. Kedua, penyewaan properti komersial. Ketiga, manajemen gedung industri. Yang keempat, pengoperasian hotel. Dan yang kelima, pengoperasian fasilitas olahraga. Didirikan pada tahun 1983, perusahaan properti unggulan dengan fokus utama pada pembangunan proyek-proyek superblok dan tempat tinggal di gedung-gedung bertingkat di Jakarta dan Surabaya atau Jawa Timur. Perusahaan ini juga mengembangkan tempat-tempat tinggal yang tidak banyak bertingkat, kompleks industri dan properti investasi. Intiland Development terutama mengembangkan properti untuk segmen kelas menengah sampai kelas atas di masyarakat Indonesia. Berbagai contoh terkenal adalah Pantai Mutiara. Sebagian besar dari kompleks ini dibangun di tanah yang direklamasi di Jakarta Utara, Intiland Tower, bangunan hijau, Regata, dan Geraha Family di Surabaya. Langsung saja, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu analisis perbandingan neraca. Di sini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk tahun 2017 atas tahun 2016. Cara menghitungnya yaitu dengan total aset pada tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016, kemudian dibagi total aset pada tahun 2016. Begitu pula cara menghitung total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Caranya sama seperti itu. Selanjutnya, analisis perbandingan laba rugi. Di dalam analisis ini terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung persentase masing-masingnya pun sama dengan cara menghitung persentase pada analisis perbandingan neraca, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya di sini ambil contoh untuk menghitung pendapatan pada tahun 2017 atas tahun 2016. Cara menghitungnya itu pendapatan pada tahun 2017 dikurangi total pendapatan pada tahun 2016, kemudian dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2016. Cara ini berlaku juga untuk menghitung laba bruto dan laba usaha. Selanjutnya, ada analisis rasio likuiditas, yang mana terdapat current asset dan quick asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya itu dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan untuk quick asset test ratio, cara menghitungnya itu dengan cara menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar, yang kemudian akan dibandingkan dengan rasio industri per masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to asset dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva.
Dan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total ekuitas yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri per masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat asset turnover dan receivable turnover. Untuk total aset turnover, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang, yang kemudian juga dibandingkan dengan rasio industri per masing-masing perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya, ada analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat gross profit margin atau GPM dan return of equity ratio atau ROE. Untuk gross profit margin atau GPM, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan untuk return of equity atau ROE, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri, kemudian dikalikan 100%. Dan dibandingkan juga dengan rasio masing-masing industri tersebut. Selanjutnya, ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk menghitung persentasenya dengan cara untuk aset, semua aset dibagi dengan semua total aset. Dan untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Dan untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, analisis common size untuk laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya, yaitu untuk pendapatan, laba bruto, dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya, ada analisis tren untuk laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh untuk tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016, begitu seterusnya sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya ada analisis tren untuk laporan laba rugi. Untuk menghasilkan persentase perhitungannya dengan caranya sama dengan menghitung analisis tren pada neraca, yaitu semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Selanjutnya ada analisis DuPont, yang mana analisis ini akan menghasilkan ROE atau ratio of equity pada perhitungan setiap tahunnya. Bisa dilihat di sini, pada tahun 2016 ROE PT DILD ini sebesar 27,12%. Pada tahun 2017 ROE-nya sebesar 18,17%. Pada tahun 2018 ROE-nya sebesar 7,16%. Lalu pada tahun 2019 ROE DILD sebesar 36,94%. Lalu pada tahun 2020 ROE PT DILD ini sebesar 12,05%. Selanjutnya ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika, ROE-nya dihitung dengan cara ROE tahun pertama sampai dengan ROE tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dibagi 5 tahun itu karena periode waktu yang digunakan dalam analisis ini adalah 5 tahun, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, serta 2020. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang ROE-nya dapat dihitung dengan cara ROE tahun 2016 dibagi dengan total ROE selama 5 tahun. Kemudian dikalikan dengan ROE tahun 2016. Begitu seterusnya sampai dengan 5 tahun. Dan untuk nilai bukunya sama dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan nilai buku tahun selama 5 tahun. Dan untuk menghitung median, yaitu median ROE tahun pertama sampai dengan ROE tahun kelima. Kemudian untuk nilai bukunya, nilai buku tahun pertama sampai dengan nilai buku tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yang mana dalam analisis ini terdapat ROE perusahaan dan ROE industri. Jadi, berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada PT Intiland Development Tbk atau DILD yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya.
di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020, serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pada perusahaan dalam laporan keuangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.